jebakan breakout. Ini mungkin salah satu skenario paling bikin frustrasi dalam trading. Nah, kali ini kita nggak cuma akan bahas kenapa banyak trader yang gagal, tapi kita juga bakal bedah tuntas cara beradaptasi. Kita akan pakai data dan konsep yang mungkin belum pernah Anda lihat sebelumnya. Pernah nggak sih di posisi ini, udah nungguin dengan sabar ngeliatin harga tembus level penting, terus kita masuk dengan percaya diri, beberapa menit kemudian harga langsung balik arah dan jelep kena stop loss. Rasanya tuh kayak pasar sengaja ngincar kita ya kan? Nah pertanyaannya kok bisa gini terus ya? Kenyataannya, pahit sih, tapi strategi breakout yang kita pelajari dari buku-buku itu sering banget gagal di pasar yang sebenarnya. Ini bukan karena analisis kita salah, tapi karena dinamika pasar itu jauh lebih kompleks. Ada pemain besar yang gerakannya di belakang layar, dan mereka, nggak main pakai aturan yang sama. Oke, untuk ngerti kenapa breakout sering gagal, kita harus bisa lihat pasar kayak para profesional. Artinya, kita harus paham kalau pasar itu punya dua wajah atau dua kondisi yang beda banget. Nah, bisa ngenalin kondisi mana yang lagi aktif, itu jadi kunci pertama buat menghindari jebakan. Konsep dasarnya sebenarnya simple, ini dari teori pasar lelang. Anggap aja pasar itu terus-menerus bertanya, harga yang adil sekarang ini berapa sih? Nah, jawaban dari pertanyaan itulah yang menciptakan dua mood atau kondisi pasar yang sangat berbeda, yang akan kita bahas sekarang. Dan ini dia perbedaannya. Di satu sisi, ada fase ekspansi. Ini pasar lagi aktif-aktifnya nyari nilai baru, lagi ngetren gitu. Nah, disinilah breakout bisa berhasil. Tapi, di sisi lain, ada fase kompresi. Harga gerak bolak-balik di situ-situ aja, artinya pasar udah sepakat soal harga. Mencoba trading breakout di kondisi kayak gini, itu resep pasti buat gagal. Tapi ini bukan sekedar istilah trading loh. Para akademisi bahkan punya nama untuk pergeseran dari kompresi ke ekspansi ini. Namanya perubahan struktural atau structural break. Banyak penelitian, terutama di pasar kripto, yang udah membuktikan kalau pergeseran rejim ini beneran ada dan efeknya signifikan banget ke pergerakan harga. Nah, gambar ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Coba deh lihat grafik Bitcoin ini. Kelihatan jelas kan ada periode kompresi yang tenang, di mana harga sideways aja, terus tiba-tiba, boom, ada ledakan ekspansi yang volatil banget. Nah, pergeseran inilah yang disebut para peneliti sebagai structural breaks. Jadi kuncinya adalah tahu kita lagi ada di fase yang mana. Oke, sekarang kita tahu apa yang terjadi. Selanjutnya mari kita bahas kenapanya. Soalnya, sering banget gagalnya sebuah breakout itu bukan kebetulan. Ada jejak-jejak pemain besar yang sengaja ditinggalkan di baliknya. Inilah biang keroknya, liquidity grab atau perburuan stop loss. Ini tuh pergerakan harga yang sengaja direkayasa buat memicu order stop loss kita, para trader retail. Tujuannya apa? Order-order kita itu jadi likuiditas buat institusi besar masuk atau keluar posisi tanpa bikin harga gerak drastis. Jadi, breakout palsu yang kita alami itu sebenarnya pintu masuk buat mereka. Jadi, gimana cara kita ngelihatnya? Ada beberapa tanda nih. Perhatiin deh sumbu atau wick yang panjang dan tajam di area high atau low penting. Atau tiba-tiba ada loncakan volume, tapi harganya nggak lanjut gerak. Dan yang paling jelas, harga dengan cepat balik lagi ke dalam range sebelumnya. Ini semua adalah ciri-ciri klasik dari breakout palsu yang sebenarnya adalah liquidity grab. Oke, masalahnya udah jelas. Sekarang, gimana solusinya? Daripada kita nebak-nebak terus, kita bisa mulai baca struktur pasar, kayak para profesional. Yuk, kita masuk ke sebuah kerangka kerja baru yang bisa mengubah cara kita melihat pergerakan harga. Intinya, daripada cuma bereaksi ke setiap tembusan harga, kita bisa baca niat pasar yang sebenarnya pakai dua sinyal struktur utama. Ini bukan soal prediksi ya, tapi soal merespon apa yang pasar kasih tahu ke kita. Sinyal pertama namanya break of structure atau BOS. Anggap aja ini lampu hijau. BOS ini adalah konfirmasi kalau tren yang lagi jalan itu masih kuat, masih lanjut. Kalau body candle berhasil tutup di atas high sebelumnya, pas lagi uptrend, nah itu BOS. Sinyal ini seolah-olah bilang ke kita, aman, lanjut ikuti arus. Sinyal kedua namanya change of character atau COCH. Kalau BOS tadi lampu hijau, anggap COCH ini lampu kuning. Ini adalah sinyal peringatan dini kalau tren yang mungkin, sekali lagi mungkin, mau berbalik. COCH ini adalah break of structure pertama yang terjadi melawan tren. Pas kita lihat COCH, ini waktunya buat ngerem dan waspada. Biar lebih jelas, kita sandingkan langsung ya. BOS itu tentang kelanjutan. Dia konfirmasi tren, jadi kita ikutin aja momentumnya. Sebaliknya, COCH itu tentang potensi perubahan. Dia ngasih peringatan ada kemungkinan pembalikan, jadi kita harus lebih hati-hati. Ngertiin beda keduanya ini krusial banget. Nah, ini dia pendekatan adaptif yang bisa kita pakai langkah demi langkah. Pertama, identifikasi dulu kondisi pasarnya, lagi ekspansi atau kompresi. Kedua, sabar.
Tunggu sampai ada sapuan likuiditas di level penting. Ketiga, cari konfirmasi. Bisa BOS kalau mau lanjut atau CHOCH kalau mau berbalik. Terakhir, baru deh selaraskan trading kita dengan struktur yang udah terkonfirmasi itu. Pendekatan ini bukan cuma teori yang kedengarannya keren loh. Ada data beneran yang ngebuktiin kalau menjadi trader yang adaptif, itu bisa ngasih keunggulan yang signifikan. Coba deh kita lihat data dari penelitian tentang trading Bitcoin ini. Kalau pakai strategi buy and hold, drawdown maksimumnya bisa sampai minus 67%. Ngeri kan? Bandingkan sama kerangka kerja adaptif, yang cuma kena drawdown 20%. Terus lihat Sharpe ratio-nya. Ini ukuran imbal hasil dibanding risikonya. Kerangka adaptif dapat 2.24, jauh banget di atas buy and hold yang cuma 0.73. Jadi poin utamanya apa? Poinnya adalah data penelitian nunjukin kalau strategi yang adaptif itu bisa secara signifikan ningkatin performa kita setelah memperhitungkan resikonya. Ini bukan soal selalu benar, tapi soal mengelola resiko dengan lebih cerdas dengan cara ngerti kondisi pasar saat ini. Dengan nerapin kerangka kerja ini, kita secara otomatis bakal berhenti ngelakuin kesalahan-kesalahan umum. Kita nggak akan lagi latah masuk di setiap potensi breakout. Kita juga bakal berhenti cuek sama kondisi pasar, dan nggak akan lagi overtrading pas market lagi sideways. Yang paling penting, kita belajar buat sabar, nunggu konfirmasi. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Pesan utamanya sederhana banget. Breakout itu sendiri bukanlah strategi yang mati atau usang, sama sekali bukan. Tapi strategi ini cuma bekerja di lingkungan yang tepat, yaitu pas pasar lagi dalam fase ekspansi yang jelas. Tugas kita sebagai trader adalah belajar membaca lingkungan itu, bukan memaksakan strategi kita pada pasar.